Makanya dari kisah Ashabul Kahfi kita belajar. Ya di saat masyarakat itu rusak, ya maka para pemuda ini adalah orang-orang yang teguh, yang memegang agamanya. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, "Fadarabna 'ala adhanihim fil kahfi sinina 'adada." Maka kami tutup telinga mereka di dalam gua itu selama beberapa tahun. Nah, kenapa ada pembahasan tentang menutup telinga? Ya, karena telinga ini ya adalah indera yang kalau kita tidur itu masih bisa mendengar. Ya, maka sering ya kita tidur kemudian di sekitar kita itu ada suara yang berisik, yang bising. Ya, kadang keramaian suara itu masuk ke mimpi kita, bahkan sampai terbawa mimpi. Ya, makanya para pemuda Al-Kahfi ini ya Allah Subhanahu wa taala tutup pendengaran mereka. Ya, karena mereka sedang ya berada dalam masa tidur panjang mereka. Nah, agar kemudian tidur mereka tidak terganggu, maka Allah Subhanahu wa taala menutup telinga dan pendengaran mereka. Nah, lagi-lagi ini sebuah pelajaran. Ya, sebuah pelajaran ya untuk telinga, karena orang tidur masih bisa mendengar, maka Allah Subhanahu wa taala menutup telinga mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebut tidurnya mereka itu dengan menggunakan kata sinin. Ya, di mana sinin itu jamak dari sana. Dan sana dalam bahasa Arab itu adalah tahun yang berat. Ya, berbeda dengan kisah seorang yang Allah matikan selama 100 tahun. Fa'amatahullahu mi'ata'am. Dan Allah matikan dia selama mi'ata'am, 100 tahun. Kenapa menggunakan am? Karena orang tersebut Allah matikan. Ya, hancur fisiknya, baru nanti Allah Subhanahu wa taala susun ulang. Ya, dihidupkan kembali dan disusun ulang. Ya, maka seakan nggak berat tahunnya itu, mati dibangkitkan lagi. Kalau Ashabul Kahfi ya ratusan tahun tidur, capeknya seperti apa? Ya, tidur seharian saja capek luar biasa fisik kita, ini ratusan tahun. Ya, makanya seakan tahun-tahun mereka itu adalah tahun-tahun yang berat. Ya, maka Allah gambarkan dengan sinin yang merupakan jamak dari kata sana, dan sana itu adalah tahun yang berat. Nah, kemudian di surat Al-Kahfi ayat yang ke-13, ya, para pemuda yang beriman. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Kami mengkisahkan kepadamu Muhammad tentang kabar mereka bil haqq, ya dengan benar, dan Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata naba. Ya, dalam bahasa Arab ada khobar, ada naba. Dan kita tahu ada surat An-Naba yang artinya adalah berita besar. Ya, karena naba itu adalah pertama berita yang besar. Yang kedua, ya berita yang ketika disampaikan kepada pendengar itu bermanfaat bagi mereka. Dan naba itu juga berita yang pasti kebenarannya. Nah, makanya Allah sebut kisah Ashabul Kahfi dengan naba, ya karena berita ini besar. Berita ini manfaat, dan berita ini pasti benar. Ya, pasti benar. Nah, kemudian ditegaskan lagi, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Sesungguhnya mereka itu adalah para pemuda yang beriman kepada Rabb mereka, wa zidnahum huda, dan kami tambahkan bagi mereka huda, petunjuk. Nah, makanya ya ada pelajaran di sini. Mereka adalah para pemuda yang beriman kepada Rabb-nya, dan kami tambahkan bagi mereka huda, petunjuk. Nah, maka kalau kita ingin mendapatkan petunjuk lebih, ya maka modal awal kita adalah iman. Ya, asal kita beriman kepada Allah, kita beriman kepada Rasulullah, dan kita yakini apa yang Allah sampaikan dalam Al-Quran adalah kebaikan untuk kita, apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis-hadis beliau adalah kebaikan untuk kita, kita beriman, kita jalankan saja tanpa banyak protes. Maka Allah akan berikan tambahan petunjuknya bagi kita. Ya, makanya kita kebanyakan protes. Ya, kita kebanyakan protes. Dan orang protes itu belum tentu cerdas. Ya, makanya kalau kita bandingkan, siapa yang lebih cerdas, Abu Bakar atau Umar? Ya, jelas Abu Bakar lebih cerdas. Tapi kenapa Umar sering protes kepada Nabi? Abu Bakar tidak pernah protes. Karena orang yang cerdas, ya dia akan menerima apa adanya, manakala ya sumbernya dari Allah, dari Rasul, yang tidak mungkin salah. Ya, justru kemudian tidak jadi cerdas kalau yang dikritik ya adalah yang bersumber dari Allah dan Rasulnya. Abu Bakar terima apa adanya,
Ya karena memang orang cerdas itu ya begitu imannya kuat, sangat cerdas. Kalau Allah yang menyampaikan dan Allah pencipta kita pasti benar, udah nggak usah diprotes. Nabi mendapatkan wahyu dari Allah pasti benar, nggak usah diprotes. Nah, Umar walaupun imannya luar biasa dibandingkan sahabat yang lain, tapi jauh dari Abu Bakar. Nah, lihat nanti ketika Nabi Muhammad SAW sudah tidak ada. Nah, di situ Abu Bakar baru ya menunjukkan ya bagaimana cara berpikir yang sangat cerdas. Bahkan Umar ketika debat dengan Abu Bakar, ya kalah Umar. Ya makanya justru kita salah kalau banyak memprotes syariat Islam, baik yang bersumber dari Al-Quran ataupun hadis Nabi. Imani saja, nah baru akan Allah tambahkan petunjuk. Tapi kalau banyak protesnya, bahkan Allah tutup petunjuk itu bagi kita. Semakin gelap hidup kita, semakin sulit hidup kita. Ya makanya Nabi Muhammad itu adalah gambaran Al-Quran yang berjalan. Ikuti saja, pasti kebaikan yang kita dapatkan. Ya karena sekarang ternyata banyak dibuktikan ya dengan penemuan-penemuan ilmiah ya tentang kebenaran apa yang ada di Al-Quran dan kebaikan yang ada di dalamnya bagi manusia, ya juga di dalam hadis-hadis Nabi yang ternyata dibalik setiap anjuran dan sunnah Nabi ada kebaikan bagi manusia. Maka seakan dari pemuda Al-Kahfi ini kita diajari beriman saja kepada Allah, Allah akan tambahkan bagi kita petunjuknya. Ya semakin terang cahaya yang ada di sekitar kita sehingga akal kita, mata kita sanggup melihat dengan sangat jelas.